Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah manajemen dan kepemimpinan. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen risiko, yang dimana beranggotakan saya sendiri, Fahima Fariska, dan rekan saya. Saya Hanum Ruwaida. Baik, boleh next, Hanum. Di sini ada tabel pembahasan yang akan kami bahas, yang dimana kami akan membahas pengertian, dasaran atau tujuan, metode, kategori, keputusan konflik, dan hasil keputusan mengenai manajemen risiko. Boleh next? Nah, apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapai tujuan organisasi atau proyek. Jadi, di sini kita ketahui bahwa manajemen risiko ini bisa dapat kita tahu untuk mempengaruhi sebuah pencapaian dari sebuah manajemen dan kepemimpinan dalam organisasi. Nah, manajemen risiko sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengolah ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Boleh next, Hanum. Di sini ada definisi risiko sendiri. Risiko adalah potensi atau kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat merugikan atau menghambat pencapaian tujuan. Nah, manajemen risiko dapat membantu kita lebih siap menghadapi ketidakpastian. Lalu di sini ada pengertian risiko menurut para ahli, yang dimana menurut Arthur dan Richard, sesuatu variasi dari hasil-hasil yang tidak dapat terjadi selama periode tertentu. Lalu menurut Soekarto sendiri, risiko itu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Nah, menurut risiko Herman dan Mawi, risiko sendiri merupakan probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Boleh next, Hanum? Di sini apa aja sih sasaran dan tujuan dari manajemen risiko? Nah, sasarannya hal-hal yang ingin dicapai organisasi melalui penerapan manajemen risiko secara sistematis. Nah, lalu tujuan utamanya sendiri untuk menciptakan organisasi yang tangguh dan mampu merespon perubahan serta ancaman dengan lebih efektif. Selain itu juga untuk yang pertama meminimalkan kerugian atau dampak negatif baik kerugian finansial maupun non finansial. Lalu selanjutnya untuk meningkatkan peluang keberhasilan, meningkatkan kesadaran terhadap risiko, lalu meningkatkan kepercayaan stakeholder atau seperti karyawan, investor, masyarakat, ataupun anggota-anggota organisasi. Lalu terakhir itu ada menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan peluang dan ancaman. So, next. Nah, di sini ada metode manajemen. Yang pertama itu kita identifikasi dulu risikonya seperti apa, yang dimana proses ini mengenali semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, proyek, atau kegiatan lainnya. Nah, tujuan ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko. Yang pertama itu agar setiap ancaman atau peluang dapat diketahui sebelum terjadi, sehingga dapat disiapkan langkah pencegahan atau pengendalian. Yang kedua itu mengetahui apa aja sih risiko yang muncul. Kemungkinan bisa ada risiko dari internal maupun eksternal dari organisasi. Lalu yang ketiga itu menentukan sumber penyebab risikonya. Jadi kita bisa ketahui nih apa aja penyebab dari risiko dalam suatu organisasi. Lalu yang keempat itu mengantisipasi dampak atau akibat yang mungkin timbul. Lalu yang terakhir menjadi dasar bagi proses analisis dan penilaian risiko berikutnya. Identifikasi risiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen risiko. Nah, salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah yaitu mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Nah, teknik yang dapat kita gunakan dalam identifikasi risiko dalam keorganisasian atau dalam sebuah proyek ataupun kegiatan lainnya, yaitu dengan cara yang pertama, dengan cara brainstorming, yang dimana kita melakukan diskusi terbuka antara tim,
lalu organisasi, anggota-anggota lainnya untuk menemukan semua risiko yang mungkin terjadi dalam suatu perkumpulan. Nah, di sini ada checklist atau daftar periksa yang dimana berdasarkan pengalaman atau standar terdahulu. Lalu yang ketiga yaitu ada wawancara dan survei yang dimana kita mengumpulkan informasi dari ahli atau karyawan. Yang dimana kita tidak boleh langsung mengambil informasi hanya dari satu orang saja, tapi bisa mengambil dari beberapa informasi. Lalu selanjutnya ada analisis proses atau diagram alir yang dimana melihat risiko di setiap tahapan proses. Lalu yang kelima yaitu melakukan SWOT yang dimana menganalisis SWOT menganalisis ini mengidentifikasi risiko dari weakness dan threats. Lalu ada FMEA yaitu Failure, Model, and Effect Analysis yang dimana kita menentukan risiko berdasarkan mode kegagalan. Boleh next? Nah, selanjutnya itu ada analisis risiko, yang dimana tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadi seberapa besar severity, kerusakan, dan probabilitas terjadinya risiko dalam suatu kegiatan ataupun organisasi. Nah, analisis risiko sendiri merupakan proses penilaian kemungkinan atau probabilitas terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan untuk menentukan tingkat keseriusannya. Nah, tujuan dari analisis risiko sendiri yang pertama untuk menentukan tingkat prioritas risiko, yang kedua mengetahui besarnya kerugian potensial, yang ketiga yaitu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengendalian risiko. Lalu di sini ada jenis-jenis analisis risiko. Yang pertama yaitu ada analisis kualitatif, yang dimana kita menggunakan deskripsi seperti rendah, sedang, dan tinggi. Nah, cocok untuk risiko yang sulit dikuantifikasi. Contohnya nih, seperti kayak probability impact matrix. Lalu yang kedua itu ada analisis kuantitatif yang dimana menggunakan data numerik atau probabilitas, nilai uang, dan sebagainya. Nah, contoh alatnya itu seperti expected monetary value atau EMP, lalu juga ada sensitivity analysis, Monte Carlo simulation. Nah, lalu dalam analisis risiko sendiri, penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan berdasarkan nalar atau pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian sangatlah jarang terjadi. Boleh next, Anung? Nah, di sini ada beberapa dari analisis risiko untuk mengukur bobot risikonya. Kita dapat menggunakan skala dari 1 sampai 5. Yang dimana skalanya ini tadi ada sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, di sini probabilitasnya itu hampir tidak mungkin terjadi, kadang terjadi, mungkin tidak terjadi, sangat mungkin terjadi, hampir pasti terjadi. Nah, di sini dampaknya itu seperti dari dampak kecil pada biaya, waktu, dan kualitas. Lalu selanjutnya ada dampak sedang pada biaya, waktu, dan kualitas. Lalu ada dampak substansial pada biaya, waktu, dan kualitas. Dan terakhir mengancam kesuksesan dari proyek atau sebuah kegiatan. Boleh next? Di sini ada evaluasi risiko, yang dimana kita ketahui bahwa evaluasi risiko sendiri merupakan proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, untuk menentukan risiko, mana yang perlu ditangani segera, ditunda, atau diterima. Jadi kita pilih-pilih dulu apa aja yang mau kita perlu evaluasi dari risiko. Nah, tujuan melakukan evaluasi risiko sendiri untuk menetapkan prioritas tindakan pengendalian, lalu juga ada menentukan apakah risiko dapat diterima atau perlu mitigasi, lalu juga dapat membantu pengambilan keputusan strategis. Nah, langkah-langkah evaluasi risiko sendiri yang pertama untuk menetapkan kriteria penerimaan risiko atau risk appetite, lalu juga kedua mengelompokkan risiko menjadi beberapa bagian yang pertama itu ada risiko tinggi yang perlu dilakukan penanganan segera. Lalu risiko sedang yang dimana kita melakukan diawasi dan dikendalikan. Yang ketiga itu risiko rendah dapat diterima.
Nah, yang ketiga itu langkah dari evaluasi sendiri yaitu dengan membuat peta risiko. Boleh next? Oke, lalu di sini ada pengendalian risiko yang dimana kita ketahui bahwa pengendalian risiko merupakan proses untuk memilih dan menerapkan strategi terbaik untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, tujuan pengendalian risiko sendiri meminimalkan potensi terjadinya kerugian, lalu juga menurunkan tingkat risiko hingga level yang dapat diterima, lalu juga meningkatkan kesiapan sebuah organisasi untuk menghadapi yang namanya ketidakpastian. Lalu, 4 strategi utamanya tuh apa aja sih? Yang pertama itu ada risk avoidance atau menghindari risiko, yang dimana kita tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan sebuah risiko. Contohnya itu tidak melanjutkan proyek atau sebuah kegiatan yang sangat beresiko tinggi untuk sebuah risiko yang gagal. Lalu di sini ada risk reduction atau mengurangi risiko, yang dimana kita mengambil langkah untuk menurunkan kemungkinan atau dampak. Contohnya itu seperti kayak pelatihan karyawan, perawatan alat, SOP kerja aman. Lalu yang ketiga itu ada risk transfer, yang dimana untuk mengalihkan risiko. Nah, kita bisa memindahkan risiko ke pihak lain. Contohnya itu kayak asuransi, kontrak outsourcing, kerjasama dengan vendor-vendor yang dapat dipercaya. Nah, yang terakhir itu ada risk acceptance, ya, atau menerima risiko, yang dimana kita menyadari risiko dan menerima konsekuensinya dengan perencanaan cadangan. Contohnya itu kayak misal sebuah kegiatan itu tidak ada dana atau dananya kurang. Kita harus siap-siap untuk menyediakan dana darurat. Oke, boleh next, Hanum. Selanjutnya boleh dibacakan, Hanum. Ya, selanjutnya dari metode manajemen sendiri ada monitoring dan review. Monitoring dan review adalah kegiatan memantau efektivitas strategi pengendalian risiko serta meninjau kembali daftar risiko untuk memastikan sistem manajemen risiko tetap relevan. Tujuan monitoring dan review sendiri adalah yang pertama menilai efektivitas pengendalian yang sudah diterapkan, yang kedua mengetahui apakah ada risiko baru yang muncul, yang ketiga memperbarui rencana pengendalian berdasarkan perubahan kondisi, dan yang keempat adalah menjamin proses manajemen risiko berjalan berkelanjutan. Langkah-langkah monitoring sendiri yang pertama itu melakukan pelaporan risiko secara periodik, mulai dari mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua mengevaluasi hasil implementasi pengendalian. Yang ketiga melakukan audit risiko, baik itu secara internal maupun eksternal. Yang keempat memperbarui daftar risiko bila ada perubahan, dan yang kelima meninjau kembali kebijakan risiko sesuai kondisi terbaru. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Dalam organisasi, keputusan tidak bisa diambil sembarangan. Ada langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, mulai dari masalah-masalah yang sebenarnya terjadi. Terus yang kedua mengumpulkan informasi, data dan fakta yang relevan. Dan yang ketiga itu menganalisis alternatif solusi, apa saja pilihan yang bisa diambil. Yang keempat memilih alternatif terbaik dengan pertimbangan manfaat, risiko, dan sumber daya. Yang kelima melaksanakan keputusan dijalankan sesuai rencana. Dan yang terakhir itu mengevaluasi hasil, melihat apakah keputusan itu berhasil atau perlu diperbaiki. Selanjutnya ada kategori pengambilan keputusan. Ada dua kategori besar, yaitu yang pertama keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan rutin yang sudah ada prosedurnya seperti penjadwalan kerja atau pemesanan bahan baku. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang kompleks, unik, dan membutuhkan pertimbangan khusus, misalnya merger perusahaan atau masuk ke pasar baru. Seringkali keputusan diambil saat terjadi konflik. Bentuk konflik bisa konflik individu,
yaitu dilema pribadi antara dua pilihan yang sama-sama penting. Terus yang kedua ada konflik antar individu, yaitu perbedaan pendapat kepentingan atau gaya kepemimpinan. Terus yang ketiga ada konflik organisasi, misalnya antara divisi pemasaran dan divisi produksi yang mempunyai prioritas berbeda. Strategi penyelesaiannya bisa berupa negosiasi, kompromi, kolaborasi untuk mencari solusi bersama, atau bahkan dominasi jika memang harus ada pihak yang lebih kuat mengambil alih. Manajemen pengambilan keputusan. Manajemen pengambilan keputusan adalah seni sekaligus ilmu dalam memilih alternatif terbaik di antara banyak pilihan. Yang pertama itu misalnya sebagai seni, membutuhkan intuisi, pengalaman, dan kepemimpinan. Yang kedua sebagai ilmu, membutuhkan data, analisis, dan metode yang logis. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menggabungkan keduanya agar keputusan tidak hanya rasional, tetapi juga realistis dan bisa diterima oleh orang-orang di dalam organisasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Manajemen risiko bukan sekedar menghindari bahaya, tetapi juga tentang bagaimana mengelola ketidakpastian agar organisasi tetap aman dan bisa berkembang. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah inti dari kepemimpinan. Setiap pemimpin akan selalu dihadapkan pada pilihan. Yang ketiga, dengan manajemen risiko yang baik, keputusan bisa diambil secara lebih rasional, minim risiko, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman.